Sun Haji, penjual es teh viral yang diolok-olok dai kondang Gus Miftah, kembali mencuri perhatian warganet. Usai ramai beredar foto dan video saat ia bersama kedua putri, istri, dan ibundanya tengah berada di Tanah Suci menjalani ibadah umroh. Rupanya warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang ini langsung diberangkatkan umroh ke Tanah Suci oleh Gus Miftah, dai yang mengoloknya dalam sebuah pengajian. Sebelum sampai ke Tanah Suci, Sun Haji dan keluarga bahkan sempat sungkeman dengan Gus Miftah yang sebelumnya memang sudah berjanji akan memberangkatkan Sun Haji dan keluarga ke Tanah Suci. Maafin saya, Teh. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Apakah Gus Miftah salah? Ya. Ya. Tapi jangan lupakan bahwa dia juga pernah berbuat kebaikan. Udah gitu aja. Memang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Sun Haji jika ia akan pergi ke Tanah Suci lengkap dengan keluarganya. Berkat video viral diolok-olok itu, Sun Haji benar-benar ketiban rezeki. Tapi sayang, efek Sun Haji viral justru memunculkan masalah mental yang mulai menjangkiti sebagian besar penjual es teh bakulan di acara pengajian. Tahu Sun Haji banjir saweran di jagat maya, viral video yang menunjukkan puluhan hingga ratusan pedagang bakulan antri memadati pengajian yang diisi dai muda tak kalah kondang dari Gus Miftah, yakni Gus Ikdam. Gus Ikdam bahkan kewalahan harus memborong satu persatu penjual es teh karena terus merangsek ke dekat panggung. Sekolah berarti 2 tahun lagi kan? Bakul eser diborong teko kabeh sak donya. Sejak video itu ramai, sebagian warganet baru tersadar jika selama ini penjual es teh di pengajian terbiasa ngantri hilir mudik di pengajian. Mereka umumnya berharap belas kasihan agar dagangannya diborong. Cerita keprihatinan mental meminta belas kasihan itu bahkan diutarakan seniman dan budayawan Sujiwo Tejo pada sesi talk show. Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajiannya diserbu oleh OSSST. Minta diborong. Gimana? Saya setuju sama Felix Xiao. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani. Minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Netizen cuma enggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin gaya. Ya memang itulah Gus Miftah dari dulu kayak begitu. Cuman sekarang dengan jabatan yang barunya pasti lebih disorot. Keprihatinan dampak atas viralnya Sun Haji yang kemudian melahirkan banyak penjual es teh dadakan yang meminta belas kasihan untuk diborong. Sebelumnya juga sempat disuarakan dai muda Ustadz Felix Xiao di kanal video berbagi milik Deddy Corbuzier. Tapi hati-hati juga, jangan sampai perlakuan kita ke orang-orang ini justru menimbulkan masalah baru. Ya tukang ST yang susah kayaknya bukan dia doang. Nah itu, nanti akan ada banyak orang-orang yang merasa dirinya lebih susah dan lebih perlu bantuan, dan pasti lebih banyak perlu bantuan yang datang ke dia. Fenomena maraknya mental meminta belas kasihan juga banyak dihubungkan dengan cara selebgram atau konten kreator yang latah mengumbar kesedihan dan kesusahan demi mengisi konten di sosial media milik mereka. Belakangan, nama Clara Sinta yang sempat mengunggah percakapan melalui video call dengan Sun Haji di akun miliknya bahkan tengah dicari sebagian warganet karena isi percakapannya syarat mengeksplorasi kesedihan hingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya saat sesi video call dengan Sun Haji dinilai cenderung mengarahkan, terutama agar Sun Haji seolah merasakan perasaan sakit hati dan kecewa berat. Tapi postingan berupa komentar hingga menyebut Clara Sinta sebagai biang kerok itu pun ditanggapi beragam. Sebagian malah menyebut Clara Sinta berjasa atas diangkatnya derajat wong cilik seperti Sun Haji. TikTok aku lagi ramai banget, Instagram semuanya segala macam. Ya Allah. Tapi terima kasih ya, kalian tuh dukungannya banyak banget loh, support aku banget. Ini negara hukum, jadi kalau memang dinilai Clara ini merugikan Gus Miftah, alangkah baiknya lewat jalur hukum aja. Saya kira ini nggak perlu ditanggepin sih, ya. Kasusnya udah clear, Gus Miftah udah minta maaf ke penjual es teh manis dan
penjual es teh manis juga udah menerima permintaan maaf dari Gus Miftah dan everything is clear, man. Menurutku ya, yang bermasalah awalnya adalah cara berpikir orang bikin konten. Karena konten ini kan sebenarnya generating money. Benar nggak sih? Betul. Nah, maka mereka mencari sebuah hal gimana caranya agar mereka bisa generate money dari kejadian itu. Yang paling vulgar membuat konten syarat eksplorasi kesedihan hingga disebut langsung oleh Deddy Corbuzier adalah YouTuber Willy Salim. Konten Willy dipersoalkan karena begitu gamblang settingan donasinya. Mulai dari merekam suasana sedih saat menonton video, berangkat dini hari ke kediaman Sun Haji, hingga merinci donasinya. Lalu menjadikan penggalan konten di akun miliknya, like-nya konten berseri dengan jumlah viewers tak kaleng-kaleng mencapai jutaan viewers. Ujung-ujungnya menaikkan engagement atau pemasaran digital dan media sosial mereka. Ini aku masih pernah enak badan nih bawa obat. Tapi rasanya hati aku tergerak aja gitu loh. Orang ini ketika bikin video naik di mobil Alphard, wah ini jam 1 pagi, saya harus jalan sekarang. Ya. Saya belum tidur, badan agak demam, saya makan dulu, Ya. lagi kedinginan, saya demam nih, tapi saya harus ke sana. Kayak jam 1 pagi juga gue jalan lagi demam Ya. gitu maksudnya. Tapi kan itu nggak bisa dikontenin. Cara donasi Willy kontras dengan cara Reza Arab saat menyumbang korban kabut asap di Kalimantan tengah tahun 2019. Ia menyumbang dengan cara transfer dan sama sekali tidak dibuat konten. Ia baru tersadar ketika siaran live ada salah satu followersnya yang mengaku korban bencana yang pernah menerima sumbangan dari Reza Arab. Dalam saya salah satu penerima hasil donasi Bang Arab pas zaman kabut asap di Kalteng. Pernah ingat. Sikap Reza Arab yang tak berusaha mengeksplorasi kesedihan dan kesusahan sebagai konten mendapat banyak pujian warganet. Padahal membuat konten yang mengeksplorasi kesedihan juga bisa jadi bom waktu. Seperti kasus Baim Wong yang gemar bagi-bagi hadiah. Secara tiba-tiba ia jadi sasaran sebagian orang yang datang langsung ke rumahnya meminta belas kasihan. Lantas, bagaimana selebriti menilai cara para konten kreator dan fenomena maraknya orang meminta belas kasihan ini? Di Indonesia yang dijual sekarang yang termasuk yang paling laku adalah kesedihan. Setuju. Kesedihan dijual, kesengsaraan dijual. Maka sampai-sampai ada beberapa content creator yang kita tahu ada orang-orang yang merasa dirinya susah perlu dibantu datang ke rumahnya. Betul. Pada satu titik, terus kemudian dia nggak melihat sebuah humbleness kepada orang-orang yang minta bantu ini, akhirnya dimaki kan gitu kan ya. Wah parah nih orang Indonesia nih mentalnya gimana sih? Minta-minta, nggak bener. Masa aku diripotin terus dan segala macam. Padahal dia creating. Lu yang buat. Dengan seluruh segmentasi pasar itu. Nah,